Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endi Rozal Adi Putra, NPM 1810878201052. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan negara Malaysia dengan Indonesia untuk memenuhi tugas akhir dari semester genap atau semester 6 dari dosen pengampu Nani Mendasari SIP MSI dengan mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara atau disingkat dengan IPAN. Baiklah, kita masuk kepada materi dari perbandingan negara Malaysia dengan Indonesia. Negara Malaysia kita lihat dari sisi pemerintahan, yaitu pemerintahan negara Malaysia adalah parlementer, dan lembaga tertinggi negara Malaysia ada 3 badan, yaitu 1 badan perundangan, 2 badan pemerintah, dan 3 badan kehakiman. Dan kepala pemerintahan negara Malaysia merupakan ketua kerajaan atau kepala pemerintahan Malaysia dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan ketua negara atau disebut juga dengan kepala negara dijabat oleh Yang Pertuan Agung. Dan kita lihat dari sisi administrasi negara Malaysia merupakan negara federasi yang terbagi dari 13 negara bagian. Kemudian ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan Persekutuan Negara Malaysia. Kita lihat dari negara Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial, dan lembaga negara tertinggi Indonesia Majelis Perwakilan Rakyat. Kemudian pemerintahan atau kepala pemerintahan di negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Dan Indonesia, dalam administrasi negara Indonesia, merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, dan lainnya, namun Indonesia tetap satu. Kemudian kita lihat pendekatan negara Malaysia dan Indonesia dari segi falsafah. Di Malaysia mempunyai 5 rukun negara, dan Indonesia juga mempunyai 5 paham Pancasila. Dan kita lihat dari segi politik di negara Malaysia, pendekatan politik Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlemen di bawah pentadbiran raja berlembagaan. Kemudian Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, di mana raja tersebut dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkuasa selama 5 tahun sebagai ketua negara dan pemerintahan tertinggi Angkatan Tentara. Di Indonesia sendiri, kita lihat dari segi pendekatan politik, sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai yang
demokratis. Dan sistem politik ini didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Indonesia memiliki sangat banyak partai dan juga ada partai lokal seperti partai di Aceh. Kemudian pokok dari sistem politik Indonesia memiliki sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi, seperti ide kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, sistem pemerintahan presidensial. Dan adapun yang disebut dengan sistem perwakilan, ada perwakilan dari masing-masing daerah untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah di pusat. Dan ada DPR pusat, DPR provinsi, dan DPR kabupaten atau kota. Kemudian kita lihat dari pendekatan administrasi kedua negara ini, Malaysia merupakan negara yang berbentuk federasi di mana terdapat 13 negara bagian. Setiap negara bagian memiliki majelis dan pemerintah negara bagian dipimpin oleh kepala menteri, di mana kepala menteri di tiap negara bagian diangkat oleh majelis negara bagian. Dan dalam negara federal seperti Malaysia, maka ada kekuasaan federal dan ada kekuasaan negara bagian. Soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari negara bagian, dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi soal yang menyangkut negara bagian belaka dan tidak termasuk kepentingan nasional diserahkan kepada kekuasaan negara-negara bagian. Jadi dalam soal semacam itu, pemerintahan negara bagian bebas dari pemerintahan federal. Misalnya soal kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menerapkan bahwa Perdana Menteri haruslah anggota Dewan Rendah, Dewan Rakyat, yang direstui oleh Yang di-Pertuan Agung dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu sendiri. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kemudian sistem pendekatan administrasi di Indonesia adalah tujuan negara tertera dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Negara terbentuk atas azas otonomi daerah. Jadi setiap tindakan pemerintah terdesentralisasi. Inilah tujuan dari administrasi yang tertib, di mana pemerintahan pusat memberikan kekuasaan serta hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dengan
dibuatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Lembaga kekuasaan negara terdiri dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan lembaga eksekutif itu dipegang oleh presiden dan ada wakil presiden dan dibantu oleh beberapa menteri. Kemudian legislatif sendiri terdiri dari DPD, DPR, dan DPRD, yaitu DPR tingkat provinsi dan DPR tingkat kabupaten atau kota. Kemudian dari segi yudikatif, Indonesia dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan di negara Indonesia. Dan kita lihat dari beberapa penjelasan tadi, ada satu persamaan. Mungkin persamaan yang ada di Indonesia dan Malaysia yaitu persamaan di bagian iklimnya yang tumbuh subur di Indonesia ataupun di Malaysia. Kemudian inti dari perbandingan dua negara antara Malaysia dan Indonesia, yang pertama kita lihat dari segi pendekatan falsafah. Di Indonesia menerapkan Pancasila dan di Malaysia ada yang namanya rukun negara. Kemudian dari sistem politik, di Indonesia menerapkan multipartai dan di Malaysia menerapkan first past the post. Kemudian dari segi sosial budaya, di Indonesia sangat kaya akan budaya dan seni. Di Malaysia sendiri budaya sangat sedikit. Dan dari sistem negara Indonesia menerapkan presidensial murni dan di Malaysia menerapkan sistem parlementer. Pada intinya, lembaga negara Malaysia sangat ingin belajar tentang sistem pemerintahan Indonesia, ingin belajar sistem lembaga negara Indonesia. Kemudian berbicara tentang sosial budaya tadi, akhir-akhir ini budaya dan seni dari Indonesia sering diklaim oleh Malaysia. Namun dari Indonesia tidak pernah tinggal diam. Dan tentang hal ini Indonesia selalu bertekad untuk mematenkan budaya dan seni asli dari Indonesia di Badan UNESCO. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang perbandingan antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.